Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Kamila Susanto dari Sistem Informasi 5D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang jenis, sumber, dan metode pengumpulan data. Pertama, data. Data adalah input utama yang akan diolah dalam proses penelitian untuk menghasilkan output yang akan menjawab masalah dan pertanyaan penelitian. Data penelitian berperan penting dalam menentukan desain penelitian dan teknik analisis. Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang belum pernah diolah oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu, menunjukkan keaslian informasi yang terkandung di dalam data tersebut. Sedangkan data sekunder yaitu data yang telah diolah, disimpan, disajikan dalam format atau bentuk tertentu oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu, menunjukkan ketidakaslian informasi yang terkandung di dalam data tersebut karena telah diolah. Berikut tabel jenis data, yaitu keunggulan dan kelemahan. Keunggulan data primer yaitu keaslian data tidak dapat direplikasi oleh data lain, sedangkan kelemahannya pada umumnya bersifat subjektif. Sedangkan keunggulan data sekunder yaitu pada umumnya bersifat objektif dan siap digunakan karena telah diolah. Sedangkan kelemahannya keaslian rendah karena telah diolah sesuai dengan kepentingan pihak pengolah dan penyaji data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh melalui pihak pertama yang memiliki suatu data. Sumber primer umumnya menunjukkan keaslian informasi, sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua yang ikut mengetahui atau memiliki suatu data. Sumber sekunder dapat diragukan keasliannya karena data tersebut telah diolah. Berikut tabel sumber data, keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan sumber primer yaitu keaslian data tidak dapat direplikasi oleh sumber lain, sedangkan kelemahannya perlu upaya lebih untuk menggali data. Keunggulan sumber sekunder yaitu lebih mudah digali dan lebih siap diinterpretasi. Kelemahannya, keaslian data berkurang dan perlu pengecekan ulang validitas data melalui jenis data, sumber data, dan metode pengumpulan data yang lain. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data primer yang menggunakan sejumlah item-item pertanyaan atau pernyataan dengan format tertentu. Metode ini adalah metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam studi lapangan atau survei. Namun, kuesioner juga tidak terlepas dari berbagai bias seperti bias format pertanyaan, bias enumerator atau petugas penyebar kuesioner, bias teknik penyebaran kuesioner. Misalnya, penyebaran menggunakan surat memiliki bias rendahnya tingkat responden keaslian informasi yang terisi. Dan yang terakhir, kuesioner yang disebar dengan sejumlah insentif atau tanpa insentif juga menghasilkan bias yang berbeda. Format item-item pertanyaan atau pernyataan kuesioner dapat disusun secara terbuka ataupun tertutup. Pertanyaan atau pernyataan terbuka berarti peneliti memberi kebebasan kepada responden untuk menjawab sesuai dengan persepsi atau pendapat responden. Formatnya biasanya dalam bentuk esai, bertujuan untuk menggali informasi yang lebih banyak dari responden. Dan yang kedua, format pertanyaan atau pernyataan tertutup, yaitu peneliti mengarahkan responden untuk menjawab atau berpendapat berdasarkan pilihan jawaban yang disediakan oleh peneliti dalam kuesioner. Format tertutup untuk mengkonfirmasi pendapat responden dan mendapat informasi yang bersifat keputusan atau pendapat final. Berikut tabel keunggulan dan kelemahan dari pertanyaan atau pernyataan terbuka dan tertutup. Keunggulan pertanyaan atau pernyataan terbuka yaitu memperoleh data dan informasi yang lebih banyak, sedangkan kelemahannya sulit untuk mengolah dan menyimpulkan data, terutama melalui teknik statistik inferensial. Peneliti perlu mengawali analisis data menggunakan teknik-teknik penelitian kualitatif seperti analisis konten atau menggunakan teknik statistik deskriptif atau independen tertentu. Misalnya analisis faktor, analisis klaster, dan MDS. Sedangkan keunggulan dari pertanyaan atau pernyataan tertutup yaitu mudah dalam kodifikasi, pengolahan, analisis, dan interpretasi, terutama melalui teknik statistik inferensial. Sedangkan kelemahannya
Data yang diperoleh sebatas pilihan jawaban yang disediakan dalam kuesioner. Selain masalah format penyusunan, kuesioner juga terkait dengan isu metode distribusi. Terdapat 3 metode distribusi kuesioner, yaitu ada metode pos surat, kuesioner online, dan self-administered. Yang pertama, metode surat pos, yaitu metode distribusi kuesioner yang banyak dilakukan oleh peneliti untuk menjangkau responden dalam jumlah banyak dengan cakupan wilayah geografis yang luas. Yang kedua, metode kuesioner online, yaitu metode alternatif surat pos ketika metode teknologi informasi berbasis internet memberi fasilitas komunikasi dan interaksi antar manusia lintas batas. Metode ini memberi fleksibilitas yang cukup tinggi bagi peneliti dan responden dan melindungi privasi. Dan yang terakhir, metode self-administered, yaitu metode distribusi langsung kuesioner kepada responden, bahkan dengan memberi pengarahan dan informasi pendahuluan tentang proses pengisian kuesioner. Berikut tabel keunggulan dan kelemahan dari surat pos, kuesioner online, dan self-administered. Yang pertama, keunggulan surat pos yaitu fleksibilitas yang tinggi dan cakupan geografis yang luas. Sedangkan kelemahannya, tingkat respon rendah dan validitas keaslian informasi yang dituangkan dalam kuesioner perlu diverifikasi ulang. Sedangkan keunggulan kuesioner online yaitu efisiensi biaya, pemilihan responden lebih terarah, dan jangkauan wilayah geografis yang lebih luas. Dan kelemahannya yaitu tingkat responden rendah. Sedangkan keunggulan self-administered yaitu efisiensi waktu pengumpulan data dan tingkat respons tinggi. Sedangkan kelemahannya, bias pengumpulan data seperti bias enumerator, bias insentif, bias pengumpulan data, dan faktor situasional. Berikut yaitu beberapa bentuk kekeliruan yang disebabkan bias dalam penyusunan pertanyaan di dalam kuesioner. Yang pertama itu ada double bird question, atau ada lebih dari satu pertanyaan dan satu item pertanyaan, seperti menurut Anda sisa informasi yang Anda gunakan efektif dan efisien. Yang kedua, ambiguous question, yaitu penggunaan istilah yang rancu. Contohnya, menurut Anda sisa informasi yang Anda gunakan canggih. Yang ketiga ada left of wording, yaitu penggunaan bahasa yang tidak sesuai kemampuan responden, seperti menurut Anda standar COVID yang digunakan dalam sistem informasi organisasi Anda sudah memenuhi standar kelayakan. Dan yang keempat, leading of question, yaitu penyusunan yang menggiring responden ke arah jawaban tertentu, seperti Anda setuju bahwa sisa informasi membantu Anda berkinerja. Selanjutnya ada abstract versus factual question, yaitu pertanyaan yang abstrak versus pertanyaan yang mengacu pada hal-hal konkret yang spesifik dan memiliki jawaban yang spesifik. Seperti Anda sudah menggunakan sisa informasi di organisasi Anda secara ideal. Selanjutnya ada sensitive atau threatening question, yaitu pertanyaan yang mengandung topik sensitif sehingga cenderung menghasilkan jawaban normatif. Seperti, bagaimana pandangan Anda tentang prostitusi online? Selanjutnya ada pertanyaan tidak lengkap, yaitu bagian yang salahnya. Jika launching dilakukan hari ini, Anda akan mengikutinya. Dan jawaban yang benarnya yaitu, jika launching aplikasi SI dilakukan hari ini, Anda akan mengikutinya. Selanjutnya ada periode waktu tidak jelas. Statement yang salahnya, ketika migrasi sisa informasi dilakukan, saya tidak terlibat di dalam proses tersebut. Statement yang benarnya yaitu ketika migrasi sisa informasi dilakukan 2 bulan yang lalu. Saya tidak terlibat dalam proses tersebut. Selanjutnya ada pemakaian singkatan atau akronim. Statement yang salah yaitu saya menggunakan SIA dalam penyelesaian pekerjaan. Statement yang benarnya, saya menggunakan sistem informasi akuntansi dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya ada kategori jawaban tumpang tindih. Statement yang salah yaitu usia ibu atau bapak saat ini A. 20-30, B. 30-40, C. 40-50, D. 50-60, dan E. di atas 60 tahun. Statement yang benar adalah usia ibu atau bapak saat ini A. 20-30, B. 31-40, C. 41-50, D. 51-60, dan E. di atas 60 tahun. Selanjutnya ada kategori jawaban tidak menampung semua kemungkinan. Statement salahnya yaitu pendidikan terakhir ibu atau bapak
A. Lulus SD, B. Lulus SLTP, C. Lulus SLTA, D. Lulus perguruan tinggi atau lebih. Sedangkan statement yang benar yaitu pendidikan terakhir ibu atau bapak. A. Tidak sekolah atau tidak lulus SD, B. Lulus SD, C. Lulus SLTP, D. Lulus SLTA, dan E. Lulus perguruan tinggi atau lebih. Selanjutnya ada alternatif jawaban tidak seimbang. Statement yang salah yaitu ibu atau bapak setuju jika organisasi mewajibkan penggunaan sistem informasi, dan statement yang benar yaitu ibu atau bapak setuju atau tidak setuju jika organisasi mewajibkan penggunaan sistem informasi. Selanjutnya ada pertanyaan yang memihak, yaitu statement yang salahnya ibu atau bapak setuju organisasi mewajibkan penggunaan sistem informasi karena telah banyak kelemahan dalam sistem manual. Sedangkan statement yang benar yaitu ibu atau bapak setuju organisasi mewajibkan penggunaan sistem informasi. Selanjutnya pemakaian bahasa berlebihan atau disfemisme. Statement yang salahnya yaitu ibu atau bapak setuju jika macan Asia, Tiongkok mampu menguasai pasar retail teknologi informasi. Sedangkan statement yang benar yaitu ibu atau bapak setuju jika Tiongkok mampu menguasai pasar retail teknologi informasi. Selanjutnya ada pemakaian bahasa penghalusan atau eufemisme. Statement yang salah yaitu ibu atau bapak setuju jika manajemen melakukan pengkondisian atas masalah pelanggaran akuntabilitas sistem informasi. Sedangkan statement yang benar yaitu ibu atau bapak setuju jika manajemen memberi sanksi atas masalah pelanggaran akuntabilitas sistem informasi. Yang kedua ada teknik wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian eksploratif dan studi lapangan. Prinsip metode ini menggunakan format atau pernyataan atau pertanyaan terbuka, bertujuan mendapatkan informasi atau mengkonfirmasi beberapa informasi secara langsung kepada responden atau partisipan. Yang ketiga ada observasi, perilaku, situasi, dan data sekunder, yaitu metode pengumpulan data yang banyak dilakukan dalam desain eksperimentasi atau laboratorium dan lapangan, dan studi kualitatif atau etnografi, eksplorasi, dan partisipan observatory. Yaitu metode ini memiliki kelemahan, yaitu bias dapat terjadi ketika responden mengetahui bahwa ia diawasi dan dinilai. Maka, peneliti dan responden sebaiknya sama-sama tidak menyadari bahwa mereka sedang mengamati ataupun diamati. Yang keempat, diskusi kelompok terarah atau focus group discussion atau FGD, yaitu metode FGD hampir sama dengan metode wawancara. Hanya dalam FGD, peneliti berhadapan tidak dengan satu orang partisipan, tetapi dengan beberapa orang sekaligus. FGD bertujuan untuk menggali data primer dengan berdiskusi secara aktif dengan responden atau partisipan. Untuk mengaktifkan FGD, peneliti dapat menerapkan beberapa langkah berikut. Yang pertama, peneliti menentukan lebih dahulu jumlah peserta FGD. Jumlah idealnya yaitu 8-12 orang dengan komposisi yang cukup heterogen atau memberi variasi informasi. Yang kedua, pada waktu akan dimulai FGD, peneliti sebaiknya mengatur posisi duduk para partisipan. Para partisipan diatur duduk berseberangan untuk 2 atau lebih kelompok yang dianggap punya pendapat yang saling berbeda. Yang ketiga, peneliti memulai FGD dengan memberi pertanyaan-pertanyaan atau informasi-informasi yang bersifat inisiasi diskusi. Peneliti sebaiknya tidak terlalu aktif, namun tetap mengarahkan jalannya diskusi agar tidak menyimpang dari tujuan. Dan yang terakhir, peneliti sebaiknya menyiapkan alat bantu perekam atau pencatat karena tidak semua informasi eksplisit dan implisit dapat dicatat dan diingat oleh peneliti secara manual. FGD tidak memiliki keterbatasan. Penggalian informasi melalui FGD tidak sepenuhnya dapat dicapai ketika peneliti tidak menerapkan langkah-langkah tersebut. Selain itu, informasi yang bersifat sensitif sulit untuk diungkap melalui FGD. Untuk itu, observasi dan wawancara mendalam dapat membantu peneliti melengkapi data dan informasi yang belum terungkap. Selain beberapa metode pengumpulan data tersebut, terdapat juga eksperimentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data penelitian. Namun beberapa penelitian yang di dalamnya bahwa eksperimentasi merupakan suatu desain meringkas keunggulan dan kelemahan metode-metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data berhubungan dengan prosedur pengambilan sampel. Sebagai contoh, metode kuesioner dapat digunakan pada ragam prosedur penyampaian, tetapi observasi dan FGD lebih tepat digunakan pada proses
prosedur pengambilan sampel non-probabilitas, yaitu teknik penyampelan snowball. Berikut tabel keunggulan dan kelemahan dari metode pengumpulan data kuesioner, wawancara, observasi, FGD, eksperimentasi lab, dan eksperimentasi lapangan. Keunggulan dari kuesioner yaitu lebih efisien, bersifat masif, menjangkau strata yang lebih luas, menerapkan pengambilan sampel secara acak, sedangkan kelemahannya, peneliti tidak dapat menjamin validitas informasi yang diberikan responden. Yang berikutnya, keunggulan metode wawancara yaitu informasi mendalam dan lebih personal. Sedangkan kelemahannya, bias-bias wawancara seperti efek halo dan kesan pertama atau terakhir. Selanjutnya ada keunggulan observasi, yaitu mengungkap informasi yang tidak terungkap secara lisan. Sedangkan kelemahannya, bias observan dan observer atau mengetahui kalau tidak diawasi sehingga berperilaku diarahkan atau tidak alami. Selanjutnya ada keunggulan FGD, yaitu diskusi terarah, sedikit mendalam, mengkonfirmasi informasi dua arah dalam satu forum. Sedangkan kelemahannya, bias tidak terungkap informasi ketika ada tekanan forum pada partisipan tertentu. Keunggulan dari eksperimentasi lab yaitu mengendalikan faktor-faktor pengganggu sehingga validitas internal tercapai dengan baik, sedangkan kelemahannya validitas eksternal rendah atau tidak dapat digeneralisasi dan sulit mencapai validitas ekologis. Dan yang terakhir, keunggulan eksperimentasi lapangan, yaitu validitas internal dan eksternal atau validitas ekologis dicapai pada waktu bersamaan. Sedangkan kelemahannya, validitas internal tidak tercapai sempurna karena tidak dapat mengendalikan sepenuhnya faktor-faktor pengganggu. Sekian presentasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.